Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala ta'ala Rabbana hab lana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam ini di Musalla Al-Khairat, yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengurus Musalla Al-Khairat, remaja musalla yang mempelopori acara Nuzulul Quran malam ini, yang sangat-sangat kita banggakan. Mudah-mudahan jadi generasi muda ke depan yang menjadi harapan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah dan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan segala kebesaran Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Malam ini dengan sisa tenaga, daya upaya yang kita sama-sama rasakan, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara masih betah duduk di musola, yang padahal kalau bulan puasa hari gini rasanya udah malam. Dan yang tersisa inilah mudah-mudahan yang akan menjadikan kita semua termasuk dalam kelompok dan golongan yang diabadikan di dalam Al-Quran menjadi al-baqiyatus salihah. Yang tersisa inilah yang terbaik. Ini ibarat udah boleh ngayak, tinggal yang jeli-jeli doang.
Kalau yang bangsa gabung-gabung ya udah nggak ada isinya, udah pada merah kemana. Mudah-mudahan kita yang tersisa inilah yang terbaik, amin ya Rabbal. Bicara nuzulul Quran, ngomong turunnya Al-Quran, berarti seluruh hidup dan kehidupan ini, energi yang ada di dalam kehidupan ini, mari sama-sama kita kembali, jangan berpaling dari Al-Quran. Sedikit orang yang mau peduli dengan Al-Quran, sedikit juga orang yang mau mengajarkan Al-Quran, juga sangat sedikit orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran. Makanya nggak aneh akhir zaman Quran tinggal tulisan, Quran tinggal kenangan. Banyak Quran dicetak di mana-mana, tetapi yang membaca Al-Quran dengan benar sulit kita mendengarnya. Banyak orang yang ngaji tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Quran asal kata dari qara'a yang artinya adalah baca, membaca. Quran adalah bacaan yang kita semua harus belajar membaca Al-Quran, menyimak, memahami, mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan juga kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Cuma terkadang kita belajar Quran terbatas dengan kemampuan kita yang males. Kalau udah mentok belajar Quran ogah. Kalau sekarang namanya metode Iqra. Kalau dulu orang Kembangan gak kenal alif fathah A, alif kasrah I, alif domah O, dulu nggak ada. Yang ada alif das A, bada seba, tada seta. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un. Alif lam sabtu dasal, lam alif lam dasela. Dulu ya, cuman bocah sekarang mah kalau diajarin begitu Jakarta kita kuno. Kaidah Baghdadiyah ini namanya. Zaman kita kecil ngaji alif-alifan tuh juz 30 juz amma. Itu dari mulai ngeja alif ba ta sa terus ngeja. Kalau belum mentok wassalamu bil ghairi ajmain amin, belum baca Quran, belum, masih ngeja aja. Gurunya pulang ngebon, habis itu dia makan mandi mbayang menggerib lah, kan kalau perutnya kenyang enak banget nyender pules. Kita nalar udah ngayap 3 kali balik, begitu jam mendusin udah sampai mana tong 3 kali balik, ayah pulang dulu dah, besok baru pindah lah, ngeloyur aja udah kita. Bener begitu, bener begitu ya. Tapi itu bawa Qurannya adabnya luar biasa. Kalau dulu mah tuh Quran biar kita belum bisa bacanya apal, boleh dengerin doang lah, ada kantongnya dulu mah tuh Quran ya, walaupun kantongnya kantong karung terigu dijahitin mama kita, disangklekin nih di pundak, itu yang alif-alifan, apalagi yang Quran didekep tuh Al-Quran ya, baca mah belum tentu bisa, tapi romannya megangin Qurannya kencang banget udah. Tapi orang belah sono sih, kampung saya, orang sini sih ya jangan ditanya, urusan begitu memang tukangnya. Quran dibaca, ditelatenin, talaki, berhadapan dengan guru baca Quran. Kalau nggak berhadapan dengan guru nanti ada garaibul Quran, ada i'jazul Quran, ada ulumul Quran yang terlewat. Tuh. Kalau kita ngedengerin guru, berhadapan dengan guru, mana yang namanya sakta, mana yang namanya ismam, mana yang namanya tashil. Ya kan kagak gampang Pak kalau dipretelin atau membaca Quran ya, kalau tibang ngerendeng doang Quran digayam sih emang juga gampang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Lah udah kayak tawon. Gerendeng aja. Iya. Satu di antaranya contoh tuh. Kalimat di dalam surah Yasin tuh. Kalimat mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kalau kita kagak dengerin guru tuh ada sakta berhenti sebentar, kagak nafas. Ini kadang-kadang maaf tahlilan orang mati dibacain Yasin, bacanya nerulung aja, nggak ada titik, nggak ada koma. La ilaha illallah, mana bacanya kencang banget Yasin, abis tuh sakta diterajang terus. Bacaan Fatihahnya la ilaha illallah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kampung saya sih, lah kan sinatun itu bukan sinatan. Kata malaikat, gua bejek apa aja kali mulutnya ya. Jadi Quran ini mesti dibaca, mesti ditegesin. Tuh. Itu hal-hal yang semacam itu. Ada tashil. Kalau tulisannya a'jamiyyu wa arabi. Tapi jangan begitu bacanya, tashil min ba'dil ulama ahlil Quran, min ba'dil mufassirin ahlil qiraah. Itu bacanya bukan a'jamiyyu, tapi bacanya a'jamiyyu wa arabi, begitu. Kemudian ada lagi ismam. Ismam tuh dalam surah Yusuf itu ada la ta'manna. Mulut kita pas dulu di sini, monyongin dikit, balik lagi. Kalau kagak kita berhadapan sama guru, ini rada susah itu. Ini main seruduk aja, la ta'manna ala Yusufa, ndak bisa begitu. La ta'manna ala Yusufa, begitu bacanya. Itu Al-Quran. Belum lagi kalau ngimamin. Orang sekarang maaf, dia ada bocah belajarnya Iqra. Belajar Iqra juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 6 apa tuh kalau nggak salah. Ya cuman emang bisa, gampang tuh bocah bacanya. Cuman rada kurang adab. Rapi juz 1 jelemparin lah, nyeplos ke kolong tempat tidur, lah tulus nggak dicariin. Juz 2 lagi rapi, dilemparin lagi, abis ada di bawah kolong bupet. Ya udah susah nyariinnya. Rapi sampai juz 6 kagak terus. Nah, kalau kita mah adil dulu habis ngeja baca Fatihah lama banget nggak pindah-pindah. Nasi uduk udah 3 bakul. Terus baca ketemu lam yakunil nasi kuning. Emang dulu orang akalnya rada banyak ya. Kalau kagak begitu nggak makan nasi kuning kita. Baca lam yakunil bikin nasi kuning. Kenapa begitu? Ini biar tertib, bukan nasi kuningnya, bukan nasi ulamnya, bukan nasi uduknya, tetapi mahabbah terhadap Quran. Lagi dulu ngaji ya namanya mau dapat mau kagak ada bekasnya. Kalau sekarang boro-boro tuh bocah bawa Quran. Lah boro-boro sampai gede lulus SD baca Quran. Asal udah kelas 6 juga kata emaknya, udah tong jangan ngaji dulu, takut kagak lulus ujian lo. Ya tulus aja kagak ngaji, jadi sekolah mulu. Lah ngaji mah kagak tulus. Kelas 6 tuh nggak ngaji dah. SMP ya apalagi, orang pulangnya jam 8 malam sih. Mau sekolah ada yang libur apa bang? Nggak ngaji Quran. Lah kalau orang dulu maaf sekolah ya sekolah, ngaji tetap biar udah tua bangka lah ngaji, megang bawa Quran, berhadapan sama guru. Sekarang makanya maaf kalau ngimamin dan lagu-lagunya dia nggak tahu mana wakaf lazim, mana wakaf jaiz, mana sil, mana qif. Yang kagak diajarin, orang kagak belajarnya tuntas. Enak sih ngimaminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhladahu kalla la ngapain ke kala-kala, udah aja berhenti, emang udah ada ayatnya situ.
jangan dikalah-kalahin. Ini kalah jengking apa kalah wahok? Udah. Wailul likulli humadzatin lumadzatin alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutama. Terus aja begitu, jangan segala pakai wal asri innal insana lafi khusrin illa. Udah jangan diilah-ilahin, langsung aja berhenti. Kalau mau wal asr, ini jadi orang nuzulul Quran mah ngajinya begini, ngomongnya begini, nggak apa-apa. Ini Roman pada ngantuk amat nih. Ya kagak, saya juga tahu namanya ceramah bulan puasa malah kagak lama-lama. Iya, ya kalau sanggup sampai sahur sanggup. Iya, diam-diam aja sini, saya pulang duluan. Iya. Wal asr, kalau mau berhenti wal asr. Ada ra-nya tapi jangan kenceng-kenceng. Ini kadang-kadang kenceng banget. Wal asr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lah jangan dikoder-koderin, ntar lama-lama jadi keder. Wal asr innal insana lafi khusr. Kalau mau dilanjutin begini bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Itu qala-qala ada yang sughra, ada yang kubra. Jangan main hajar aja itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Lagi imamin kayak mau lari, ngebut aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya cuman kita mah kalau terawih begitu rada atu-atu diurutin, ya ntar juga pada pulang. Jakarta beginilah, besok mau sembahyang sinilah, sembahyang terawih kayak sembahyang. Lah iya, mau orang kampung kita mah masih rada ogah kalau sembahyang terawih rada lama, bener nggak begitu? Kemarin saya ngikut sembahyang sonono masjid belah sonono, la ilaha illallah, jam 8 kurang 10 udah rapi, abis dah acak-acak dah tuh Quran. Assalamualaikum. Allahu akbar. Lah gue juga bisa begitu mah, 2 ayat. Orangnya mah sok banget pakai Quran yang dibaca cuma entaran 2 ayat, 2 acak-acak tuh. Ya kalau mau juga ya ayat yang 11 sonoan dulu baru al-hakumut. Ini mah kagak al-hakumut rakaat pertama, rakaat keduanya apaan tahu yang dia baca ini. Nah, untuk itu bapak-bapak dan saudara-saudara, karena Quran ini bacaan. Tuh. Ini anak-anak kita jangan ampe ada yang kagak khusus belajar qiraah, belajar Al-Quran dengan tajwidnya. Kalau yang suaranya bagus mah gampang, tapi makharijil hurufnya nih yang bagus nih. Yang kalau ngimamin kira-kira tuh imam sedap didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedap tuh imam bacaan begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin, nggak ada u. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khotibnya mah acak-acakan, ada sejam kalimat
khotibnya giliran ngimamin ghairil maghdubi alaihim waladdol, yang amin ragu-ragu. Bis bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya udah nggak ada yang telaten dah begitu. Orang mengaji Quran udah nggak telaten begitu. Ini nuzulul Quran. Anak-anak kita masjid boleh dibangun, masjid kudu cakep, masjid malah masjid jelek banget, rumahnya cakep-cakep masjidnya jelek lah kagak semenggah amat kita hidup. Kudu cakep masjid mah. Cuman kadang-kadang masjidnya bagus, rapi, karpetnya cakep, generasinya nyengisinya nggak tapi ada. Nih Pak, maaf saya sih kagak ngalamin orang sini dah. Ya emang rumahnya gemplek juga, anak muda juga rada banyak. Nih segini nih nuzulul Quran udah banyak banget. Ini nggak percaya. Saya sering ditinggal. Terama ditinggal orang jalan moda. Ngapa begitu ya, orang bulan puasa. Orangnya orang mana tahu, yang pada ngendon bayang. Orang kampung kitanya nggak tua-tuacan. Bikin masjid doang begede-gede, nyengisi kagak, nyengimamin orang mana tahu, selagu-lagunya aja udah ngimamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, imamin dah selagu-lagunya. Ya habis, ya kalau bangun masjid makan gampang ngisiin ya, yang rada susah, mengapa? Ngisiin, yang rada susah. Masjidnya cakep banget, imamnya nggak ada. Kalau sini si Roman yang muda-muda rada banyak nih, saya demen nih. Sekalipun kita yang tua-tua udah kagak juga udah nggak, tapi kita rada-rada khawatir namanya. Iya, kita namanya yang udah tinggal tua ya. Yang tua mah namanya ya tahu, umur mah namanya kagak tua nggak muda sih tapinya. Kadang-kadang yang tua lama banget nggak mati-mati lah buat bibit rupanya. Yang muda belum ngapa-ngapa udah mati aja. Mana kemarin lagi matinya mau puasa punya cara entar-entaran kayak kalau habis lebaran baru mati. Iya. Kalau anak muda begini nih datang ke rumah saya aja serebet tuh bocah aja sopan girang saya. Kita orang tua nggak pakai dibagi papa, asal anak muda rajin ibadah, romannya sregep, dandanannya aman, yang tua rada ngormatin juga, ada ilmunya, ada adabnya nih anak muda girang. Jangan kita ngenes masjid cakep banget, ajan dah lama banget ajan, kagak komat orang imamnya belum ada. Lah kalau komat lah kan kudu resikonya ada imamnya. Lah kalau imamnya belum ada jangan dorong-dorongan bertiga. Katanya ngantuk lu aja imam, gua lu suruh. Katanya ngantuk lu aja kali, lah apalagi gua. Yang ngantuk nyaut aja lagi. Lo kan kita sembahyang gara-gara imamnya kagak pakai perai nih. Iya, itu imam masjid, imam musola mesti istiqomah, jangan kemana-mana. Ngimamin 5 waktu itu bukan perkara yang gampang. Kalau model kayak kita mah di masjid-masjid kampung, ya kalau masjid Istiqlal kali Pondok Indah, masjid-masjid gede begitu orang digaji imamnya. Dan di kita bagaimana digaji imam? Emang berdikari dewek, emang kagak ada lagi. Kita kagak ke masjid diomongin, gue juga kalau bisa mau gue paling dulu. Dia yang nggak ngerti donganan, dekem aja di rumah. Padahal mah kecapean. Anaknya senggengkean 8 mikirin lebaran. La ilaha illallah, bisa jadi ngimamin ambak-ambakan. Lah sambil sembahyang sambil mikirin anak, mikirin bini. Gimana kagak mau ambak-ambakan? Spekernya jelek. Ini sih cakep banget masjid ini, apa musola ini spekernya. Apalagi nuzulul Quran kali mah cakep banget begini. Kadang-kadang suara kita udah mendelik-mendelik betenggengan lah, kagak nyambung sama mic. Ya kalau masjid-masjid di kota, masjid-masjid di kantor memang mic-nya juga dirawat dia mah. Nah, kita masih di kampung mana bocah recet banget bayang terawih. Ya ilaha illallah, berebut mah bocah. Bocahnya bayang terawih, emak mau bawanya au aja pada kemana tahu. Tapi sono sih kampung saya, kalau di sini sih emang begitu semua. La ilaha illallah, bocah recet mulu di rumah. Kata babanya, lu jangan pada bercanda aja, kita ke masjid angguran. Lah bener, pindah bercandanya ke masjid. Kagak menjes itu orang tua begitu.
Astagfirullah, bercanda di rumah, orang rumahnya sempit, lari sono lari sini, sewot babanya, lu ke musola aja sono gida. Dia bercanda di musola, kita omelin anak orang, kita kagak omelin, ambak-ambakan terus sembahyang. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini loh keadaannya. Jadi Quran ini mesti ada yang kita khusus, anak-anak kita yang kita didik, ya. Ada yang ahli kitab, ahli qiraah, ada yang ahli membaca Al-Quran. Jadi nanti ngimamin juga begitu tuh. Jadi imamnya nih, cuma imamnya nih rada cocok nih, akhlaknya cakep, imam tuh milih imam yang rada susah. Kalau khotib mah rada banyak, imam yang rada susah, yang bacaannya pas, ngerti sama irama makmum. Memang zaman sekarang sama masjid pinggir jalan banyakkan karyawan, ya biar suaranya bagus juga kayak di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kata makmumnya, ya lama dah ini mah. Udah pegel kata aki-aki, ya mana dengkul gue nelik-tik. Pas sembahyang Jumat khotibnya lama, rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Waqiah dia beri. Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Oh kagak mau dah tuh, dehem juga makmum belakang. Dehem, murame semua dehem. Maksudnya mah udah jangan sampai habis baca, entaran aja. Dia baca semua rapi dah, jam 1 lewat 1/4. Ya udah kagak ada yang wiridan lagi, langsung pada pulang. Dia tandain namanya siapa tuh khotib. Kalau dia lagi besok situ, gua kagak balik-balik lagi sini. Khotib gak punya pikiran. Lah kita mbayang witir baca sabihi saja lama banget pada dehem. Ya aki-aki yang rada bengal di Jakarta begini punya cara gua, lu kalau witir jangan lama-lama apa Ji bacanya. Aki-aki nggak ngerti urusan. Itu juga kita udah bacanya udah cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaan ahwa. Udah dicepetin itu juga bacanya. Ada juga kiai yang protes, jangan JPI sono namanya. Iya orangnya udah tua Jakarta begitu, jangan lama-lama Pak Ji kalau witir. Jangan aja emang itu sunnahnya lah, bukan dengkul gue niktik. Ya udah besok mau waduha aja. Waduha aja protes juga, jangan panjang-panjang apalagi Ji. Kan waduha Cang Haji, habis apaan? Dah inna anzalah deketan. Ini loh bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi ini anak-anak kita nih ya, tolong khusus baca Quran. Ya, di kampung kita ada Al-Mukarram Muallim Haji Muhammad Yusuf masih ada. Itu kita bawa Quran tuh Cang Haji, ayo Fatihah saya nih gimana? Bawa Quran, kita ngadep sama beliau dengan guru-guru yang lain. Kenapa? Maksudnya untuk membaca di mana kalimat-kalimat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran jangan sampai ada kelemahan. Tuh, kita nih banyak kelemahan. Tahun kapan? 2 tahun yang lalu kan udah jelaskan sama saya. Itu kalau kita orang Betawi emang rada ribet tuh. Zalikal kitabul la raiba fi. Kita maunya jalikal kitabul la raiba fi. Innal ladzina ya ayyuhal ladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina. Lah enggak ada ladzina mah. Ya ayyuhalladzina amanu innalladzina ya ayyuhalladzina dal. Kita nih jangan jal mulu, suaranya bagus. A'udzubillah lah domelin orang. A'udzu lah kagak ada itu.
Yang ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, begitu. Shin, ya, sin, sa, dal, dal, zal, ra, ha, kha, ha, begitu. Jadi mesti jelas ini Quran, tuh dibaca. Dah, lama-lama jam 10 aja rapi. Ya dulu 20 menit lagi pada 20 ya. Lah, Quran bacaan. Yang kedua, Quran adalah az-zikru, peringatan. Diperingatin nama Quran. Tuh. Diperingatin sama Quran. Mana peringatan ayat Allah dalam Al-Qur'an? Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Nih Allah peringatin sama kita, hidup jangan selagu-lagunya. Kita orang Kembangan, lagi lagu apa? Ngabuburit, ngabuburit. Orang sekarang pakai ngabuburit, ngabuburit kan orang Sunda, orang Kembangan mah nyorein. Ngabuburit, ngabuburit bukan budaya kita, bukan budaya Islam. Puasa-puasa ngabuburit. Ngeliatin orang yang kagak orang yang kagak semenggah di sono pinggir wali kota, ada yang pada balap, ada yang rambutnya basah lah nenger aja begini. Ini ngabuburit begini nih ngerusak puasa. Mengapa jadi ngabuburit dirame-ramein sih sama kita? Kudunya ngabuburit, apalagi udah akhir-akhir Ramadan begini, jangan kemana-mana, pulang kerja, pulang aktivitas, kita buru-buru ngambil air sembahyang, ya pegang dah tuh Quran. Kalau udah begitu tuh, habis diomongin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Diajak ngaji, la ilaha illallah, udah di al khairat mah pada mau pak kagak ngaji. Ini habis lebaran pembukaan ngaji, diajak, ayo jalan duluan, ntar gue nyusul belakangan, sampai penutupan kagak datang-datang. Ini mah tapi yang ngaji mah banyak kali Ustaz Nasirin ya. Banyak sini mah kali ya. Ngaji. Kalau mau kondangan romannya tambah apa kondangan. Ama ngaji rada ogah. Tuh kalau udah diperingatin kayak begitu. Orang Tasik, orang Garut, orang Cianjur, orang Sukabumi, lah beneran dia kali mah sama kita. Jam orang di gunung sih, maksiatnya rada kurang kali. Nah kalau kita mau di tengah-tengah kota segitiga emas, bener ini Kembangan ini nih segitiga emas. Kapan digusurnya ini? Lah emang tinggal gini doang. Ini udah dari segitiga emas, hidup di tengah-tengah kota nih kita. Kalau bukan sandarannya agama dengan petunjuk Allah lewat Al-Quran, udah nggak ada lagi. Apaan sekarang yang kita banggain? Di tengah-tengah kota pak, maksiat di sini tempatnya di Jakarta, di sana mah gunung pak, nggak ada maksiat, orang tempatnya aja kayak begitu, susah jalanannya. Pak SBY ke sono aja jalan kaki, mobil nggak bisa, 1 kilo Pak SBY jalan. Tapi kenapa mereka diberikan peringatan oleh Allah? Itu baru mereka, kita jangan enak-enakan. Rasain masalah jia, gunung jagaliin. Bukan. Mereka diberikan peringatan, diazab, dibikin musibah oleh Allah. Kitanya mesti sadar, mesti ingat. Alhamdulillah, kalau begitu mah kita di sini masih mendingan ya. Kalau begitu mah kita jangan terlalu berani dah berbuat maksiat. Bulan puasa ini kan bukan main panasnya pak, hampir 36-30 derajat loh pak, panasnya. Coba dah keluar siang-siang jam 10, coba dah. Ya ilaha illallah, apalagi naik motor pahit mulut. Bener begitu, bener. Iya, cuman kita sama orang Betawi emang rada banyak akalnya, ya malam aja pada begadang, besok sama subuh wah udah kayak mati kan, kayak ikan mati udah bangun-bangun johor. Bener begitu, bener. Iya begitu johor aja ya, Quran aja kebet 2-3 kebet, yang udah anteng banget, udah jongjon banget udah.
Ya asar dah tuh paling gua keluar kloyok sini lah buka mah tetap aja enak. Alhamdulillah tuh kita masih tuh begitu tuh. Lihat Pak yang lain tuh, Masya Allah, mereka yang berat kerjanya siang keluar. Ustadz tahu aja siang-siang keluar nih kadang-kadang ada kuliah duha ya di perusahaan-perusahaan, ada kultum zuhur. Saya mau nggak mau ada tuh keluar Jumat, cuman panasnya nggak kira-kira. Ya ilaha illallah dalam hati itu pantes tuh yang kerja begitu ya, dia kuat agak puasanya. Tapi ada juga lagi yang ngelek banget, meledek banget, kagak puasa berani banget romannya. Iya begitu, pada kagak puasa kayak kagak punya dosa aja, pada makan aja minum ngerokok. Tuh pangkalan situ tuh pojokan no, Masjid At-Taqwa sono no, Embangan yang bambu mulu, abis tuh warung udah kagak kelihatan, digubet apa tahu. Jam 11 dia pada makan, dia pada ngopi. Orang yang puasa lagi ngap-ngapan, dia pada makan aja minum, berani banget berbuat dosa, berani dia berbuat dosa. Kadang-kadang sahur juga, tapi habis sahur ada asmara subuh. Hati-hati nih, jagain generasi kita Pak. Kita punya anak 5-10 tahun 15 tahun yang akan datang akan jadi penerus. Jangan biarin anak kita laki kayak perempuan kayak habis sahur jengayap. Dia olahraga bukan olahraga, karena mah handphone banyak, dia janjian, dia SMS. Emaknya mah kadang-kadang setengah mampus bebenah lah. Bocah wadon karang udah kagak ada yang bebenah, boro-boro nyapu latar. Emang latarnya udah kagak? Ngayap habis subuh. Maksiat Pak, maksiat. Tolong ini maksiat. Jangan sampai kita ini diazab oleh Allah dengan hal yang lebih besar, karena Al-Quran adalah peringatan ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan, apabila walau anna ahlal qura amanu, dia beriman, wattaqau, dia bertakwa, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama, diturunkan rahmat oleh Allah. Tuh. Tetapi mereka yang berdusta, ya maaf, saya maaf sekali lagi, orang Jakarta nih masih bagus loh Pak, bayang terawih, wiridannya, ya walaupun istilahnya subuhnya masih ramai. Satu-satunya mungkin kota di Jakarta di dunia lah, saya katakan. Jakarta itu ya kalau subuh coba apa dengerin kalau subuh azan, musola mana, masjid mana yang speakernya kagak gede? Semua tuh speaker bunyi semua. Kita udah nggak ada selanya nih, kuping kita nggak denger azan. Bohong kalau kagak denger azan. Ya emang sengaja sahur jam 3 perutnya kenyang, jam molor lagi lolos subuh. Kalau diajarin sama ustadz ya kagak dengerin. Sunnahnya puasa kata ustadz, dibaca tuh kitab fikihnya, satu ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, wa ta'khirus suhur, yang kedua akhirkan waktu sahur, waktu sahurnya akhir, bayang dulu, ngaji dulu, baca Quran, terakhir makan sahurnya. Habis makan sahur nggak lagi imsak, habis imsak berangkat ke masjid sembahyang berjamaah, tuh yang bagus begitu. Mengapa jadi kayak bocah baru belajar puasa sahur jam 3? Ya sedang emang perutnya kenyang mah aja tidur lagi, ngunci pintu jam 8 baru bangun, sampai geledek gitu begitu. Puasa wajib, sholat juga wajib. Ini Pak, makanya perhatiin coba, sahur itu di akhir, bangun sih silakan, apalagi jangan tidur dah malam. Kita munajat, kita berdoa, mudah-mudahan nih kita diberikan kekuatan dalam rangka ibadah di akhir-akhir Ramadan semacam ini. Kita masih punya kesempatan Pak, waktu singkat banget, rasanya baru kemarin bulan puasa, udah bulan puasa lagi aja. Ada yang ngomong begini, ya lu bekas kemarin aja urusan gua lebaran belum rapi, udah mau puasa lagi aja. Itu sengenep banget itu ngomongnya, ya lu udah puasa lagi aja. Bapak singkat bener waktu, singkat waktu.
Ya Allah, sudah Ramadan lagi aja, sudah puasa lagi saja. Ini semua tidak ada lain adalah waktu yang singkat semacam ini, peringatan buat kita. Umur bukannya nambah, makin kurang sebetulnya mah. Lah kalau kita kagak paksain Pak ibadah, ya emang kagak jadi. Emang kata siapa sih enak sebab ibadah? Agak ada yang enak ibadah. Puasa kalau bukan perintah Allah, siapa yang mau? Apaan aja di rumah kita ada sih. Timun puan mau udaan, mau orang sini nanam semua. Tapi nggak boleh di siang hari, nggak enak puasa. Terus mbayang terawih enak, lah kagak enak. Emang kata siapa mbayang terawih enak? Habis buka yang enak mbayang terawih penglingker. Ngelingker tidur lagi. Pulas bener orang perut kenyang. Kita sembayang terawih, masya Allah. Ini loh bapak-bapak dan saudara, peringatan. Makanya Quran ini memperingati kita, hati-hati. Kemudian dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Lihat tuh yang sahurnya sama nasi doang sama Indomie Pak, ya. Sembayang terawihnya, sembayang waktunya di tenda, rumahnya habis hancur. Lah kita alhamdulillah rumahnya masih berdiri kokoh, makan milih makan. Orang kampung Karang mah pada milih makan. Ya ke kita akhirnya tua bangka jadi paling ikut juga makan, pakai ditanya sama orang wadon mau makan apa Bang Haji, begitu. Habis bocah sekarang mas sahur dibangunin dia masih lungu begitu aja lihat kagak setuju lah, tulus kagak makan. Kunut aja ketupat kagak doyan pada makan tuh bocah, habis aja buat main bola. Nah sekarang sialan amat ya, tupat ya tendang-tendang. Dulu kita celentang tengurep dakom berebut sama temen mau tupat. Sekarang bangunin sahur aja ibu-ibu yang sabar. Kalau anak lagi dididik puasa, ibu-ibu yang sabar, kita juga kudu ngerti bahwanya anak dididik puasa nih. Kalau malam susah banget dibanguninnya sahur. Sekalinya dia bangun dia tanya kagak setuju nih makan, lah tulus ya kagak makan. Akhirnya emaknya rada-rada emosi. Asal emaknya udah rada emosi juga nih orang wadon emosi, lantas ngembet dah tuh, merembet ke kita aja buah-buahnya jadi kena semprot. Orang wadon ngapa jadi begitu ya? Orang wadon sini mah enggak kali. Iya nih, kagak buka kagak sahur, 2-3 orang anak lagi dididik ibadah puasa, sahurnya puasanya itu jadi bibit sama jadi biang itu. Lah kadang-kadang anak 4 aja juga kentangan cuma 8 kalau kali 2 sama babanya 2, lah kan jadinya 12 emaknya sama babanya. Itu tangan bisa bergubet di situ juga. Itu harus sabar kita. Ini loh wah bapak dan saudara-saudara, melatih kesabaran tuh anak harus dididik puasa dari kecil. Puasa kagak bisa, udah gede baru dididik puasa nggak bisa. Kalau udah tuman kagak puasa enak jebol dan seminggu, tahun besok ya 2 minggu, tahun besok bisa kagak puasa. Terawih aja nih, kalau kita udah tumanin semalaman kagak terawih lah 2 malam kita tinggalin. Lah besok dah masih ada ini terawih mah lah terus. Sesekali juga kita berani ninggalin terawih udah enakan. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, ibadah ini mesti hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia nih Quran. Hudal linnas, kembali kepada Al-Quran, ditafsirkan oleh ulama-ulama ahli tafsir, ditransfer ke kita lewat ulama dan para ustadz, lewat pengajian-pengajian baik-baik ngaji zaman sekarang juga. Makanya ceramah nih juga ceramah sekarang ini kan, berita lihat di TV di koran, diawasin baik-baik tuh, jangan orang mana-mana roman-romannya kita nggak tahu jantrang juntrungnya dia dari mana. Romannya sih dianya bener pusuk banget sembayang, lah kagak taunya mah teroris. Itu yang begitu tuh baik-baik tuh. Punya anak muda tong lu jangan pakai belagu-lagu pakai miara jenggot, jangan ya. Ini sih bilangin jenggotnya wangi, ini emang bener ini jadi bahaya nanti. Lihat tuh yang di Bogor ya, yang namanya Saifuddin itu, Saifuddin Juhri itu, dia cari tuh anak-anak SMA dijadiin penganten, kemudian suruh bom bunuh diri tempelin di awaknya.
Lah udah berani banget Jakarta bom bunuh diri, kalau jam mati tungguin 40 bidadari, lah bidadarinya model mana nungguin lo. Hati-hati nih. Dah ada guru kita, ada ustadz kita yang muda-muda, anak-anak kampung kita aja biarin ngaji. Kalau di sini rasanya udah habis nih ustadz nih, ilmunya udah habis, lah pindah lagi yang rada tinggian, ono Basmol, ono Robuaya, ono Duri Kosambi, Al Itkon, sono no Kelapa Dua. Ngaji dah mana kampung kita aja. Jangan segalanya yang pakai masa namanya serem-serem. Babanya Abu Jibril, anaknya Jibril juga, Mikail sama Israfil kapan itu adanya? Jangan, biasa aja, Nasirin, Abdurrahman, begitu aja nama mah, jangan pakai serem-serem. Abu Dujana, Abu Jibril, lah, jangan. Ini yang begini-begini, petunjuk Quran ini petunjuk. Quran gak kasar, Quran gak serem. Ya puasa juga yang mampu, dia puasanya kagak mampu, nggak puasa nggak apa-apa. Udah bangetan tua, ya nggak puasa nggak apa-apa, ganti bayar fidyah. Ibu-ibu yang lagi nyusuin yang nggak puasa, punya anak khawatir anaknya nanti apa namanya jadi sakit, lah nggak puasa nggak apa-apa, ganti bulan berikutnya. Dalam perjalanan nggak puasa pulang kampung boleh, mengapa? Nggak dipaksa sama Islam. Ya cuman kita mah orang yang kagak kemana-mana, ya panas sih lo kan begini, gua kagak sanggup panasnya, gua mau buka aja dah. Kalau makan sih gua sanggup nahan, ngopinya doang gua nggak tahan, lah sama aja. Jangan kebanyakan akal lah. Panas, dia kata makan bisa gua tahan, ngopi gua nggak tahan, ya sama. Jangan kebanyakan akal, kita nggak kemana-mana pak. Kalau kita keluar musafir namanya boleh diganti. Kita dalam keadaan sakit boleh nggak puasa, kagak dipaksa. Anak kita yang kecil nih, emang umur 7 tahun 8 tahun mah begitu puasanya, puasa dah tuh, buka puasa ya tong, iya jam 8 jam buka, nggak apa-apa, puasa lagi ya tong, sampai zohor, terbuka, puasa lagi ya tong, belajar namanya. Lo jangan dipaksa. Ya ada kadang-kadang tuh, yang emaknya kalau ke Kuru pakai kudungan ribet banget tuh. Wa ilaha illallah, ada karang di Kembangan jangan ada yang begitu tuh, kita perhatiin, awas baik-baik tuh, rumah kontrakan kayak aja mau beli rumah kok nyongkok Kuru begitu tuh, matanya doang kelihatan, kayak yuyu apa widang apa ngapa. Jangan. Orang kampung kita diajak begitu tuh, diajak sono ada no kampung belah sono yang udah ada orang kampung sekelompok itu udah pada ngikut tuh. Jangan, kita mah guru-guru kita aja, ulama-ulama kita dulu bininya pakaian biasa aja, agak pakai begitu kurub. Mengapa sih orang sekarang jadi pakai kurub begitu ya? Iya, kiai-kiai dulu aja bininya nggak pada kekurub. Saya mah kalau dikata begini, bini ente kagak kurub itu loh, guru gua aja bininya nggak ada yang kekurub. Emang lagi-lagu apa? Emang pinteran gua sama guru gua, saya mah sama begituin aja saya kata. Lagi kita orang Betawi lah, kalau kekurub begitu kalau diajak kondangan ribet. Ajak besan, bajunya hitam semua, kan orang wadon duluan, kita orang laki belakangan. Begitu keluar semua lah hitam semua, mana bini gua ya? Lah begitu kita cogroh, lah buka bini orang, kita bonceng aja begitu kita lihat, wah, kalau cakep mending lah, kalau jelek rugi amat kita. Iya, jangan pakai belagu-lagu udah begitu, biasa aja pak. Dandanan Islam juga biasa aja, jangan pakai yang garis-garis keras. Sekarang nih dimusuhin, jauh-jauh hari saya mau ngomong kan, jauh-jauh hari kalau yang sering dengar ceramah saya, jauh-jauh hari yang begitu tuh kudu curigain, emang dia biang keladinya, dia kagak demen sama Australia sama Amerika. Mengapa itu Dokter Azhari sama Nurdin M Top Indonesia mulu acak-acak, negara lu aja lu acak-acak sono Malaysia, negara kecil banget, cengkerek banget. Iya, apa aja mau menang. TKW abis jeles-siles TKW, sampai Manohara dijadiin mantu disilet juga kan sialan itu. Manohara mah nggak pakai disilet juga enak, gurih. Udah kali ini udah jam 10 lewat sih. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara tuh, emang kita nih Islam baik-baik, udah ngaji mau guru-guru aja yang ada belagu-lagu, nyari guru yang jauh, kalau menjes mending. Romanya kalau sama orang mana-mana udah tegre-gere aja,
Kalau kampung kita mah ya gue tahu kecilnya, iya gue tahu aja pakai celana pendeknya, biarin. Nah kampung kita mah jelek-jelek juga, geblek-geblek juga, tahu kita dasarnya. Dari dulu saya ngomong tuh yang begitu tuh baik-baik, bayangnya beda, kagak nyampur lagi sama kita, eksklusif kalau kata orang sekarang. Mengapa Islam jadi eksklusif? Emang kita mah biasa, iya makanya aja mah ogah tahlil, ogah uang apa, ogah wiridan, ogah baca doa, yang aja mah kagak mau nyampur kayak minyak sama air. Jadi Islam aja mah bawanya bawa sendiri doang, caranya cara dia. Jarak kagak boleh, tahlilan kagak boleh, lah kapan kita mau nyampurnya sama masyarakat? Jangan, kita mah emang orang Betawi dari dulu, orang Kembangan begini lagunya, nguludan, tahlilan, selawatan, apa namanya, kondangan, besan, nyampur aja. Papa mengapa? Ya ada hiburan, biarin sono hiburan, entah mau kondangan udah mari. Iya, jangan juga pakai songkok putih, pakai sorban, ada biduan aja pelototin aja. Jangan fanatik buat kita, buat orang lain mah biarin. Gitu, jangan kita paksain. Kalau kita bilangin udah, kita apain udah, dia masih begitu, dosa dia. Gak ada urusan, biarin. Islam pakai jadi korban lagi, Islam jadi korban lagi. Ceramah kayak zaman Orde Baru lagi aja, tentara, polisi, dideteksi loh Pak. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11 di BUMN gas apa tuh, ada menteri dan segala macam. Lama ditanya, kita suruh ceramah buka bersama di sono, organisasinya apa, anunya bagaimana, caranya bagaimana, apa anunya lah. Kagak, saya mau begini aja sih dongan. Enggak pakai begitu terus ceramah begini, enggak saya mau begini aja, udah lempeng aja ceramahnya. Enggak, organisasinya enggak ada organisasinya, udah begini aja. Partainya kagak punya partai, saya mengikuti yang rame aja. Sampai dideteksi di tiga orang datang, catat biodata apa itu, kemudian sekolahnya, titelnya apa, kagak punya titel lo begini, selagu-lagunya. Ceramahnya begini aja udah beledak-beleduk ceramahnya. Ya tapi laku sih. Iya. Jadi itu loh Pak. Jadi ini mereka itu khawatir, tapi begitu, oh iya udah. Dia begitu ngelihat masuk ke rumah kita, dia udah paham dia. Nah, karena memang ini juga benar. Jangan sampai salah. Sekarang begitu tuh, ya. Jadi tolong Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita ini memahami Islam, memahami Al-Qur'an secara benar, secara baik. Insya Allah kalau ada pembimbingnya, kalau ada gurunya, makna Al-Quran yang sebenarnya, tidak gampang kita ini kaku memahami Al-Quran. Kita nggak gampang memponis bahwa ini salah, ini benar, ini haram, ini halal. Tidak, tetapi Quran ini perlu penafsiran yang bijaksana. Insya Allah dengan peringatan nuzulul Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Generasi muda, anak cucu kita kembali mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.